Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1079. Hongwu terjatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tak percaya, suaranya gemetar. Api dari teknik Hong yang bisa membakar segalanya, ia tak menyangka Luo Xiu tidak hanya selamat dari api itu, melainkan sepertinya malah menjadi lebih kuat karenanya. Selesai, Luo Xiu berkata dengan tenang, matanya menyala dengan api emas yang mengandung kedalaman dari teknik Huang dan teknik Hong. Hongwu dan Daois King San berubah wajah, satu terluka parah, yang lainnya hampir kehabisan tenaga. Jika Luo Xiu bergerak untuk menyerang mereka, keduanya pasti tak akan bisa lolos. Namun, pada saat itu, sebuah cahaya emas menyelimuti ruang lantai kelima Menara Huang, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan tak terhindarkan menarik mereka bertiga dan menghilangkan mereka begitu saja. Di dunia luar, 10 tahun telah berlalu, sementara di dalam Menara Huang, sudah berlalu ratusan ribu tahun. Saat Luo Xiu dan yang lainnya terteleportasi keluar, para jenius lainnya yang berada di dalam menara juga ikut terlempar keluar. Di alun-alun pusat kota Dahuang, satu persatu sosok muncul, menarik perhatian banyak mata. Luo Xiu memandang sekeliling dan melihat bahwa dari 1000 jenius yang masuk ke dalam Menara Huang, lebih dari 500 orang berhasil terteleportasi keluar. Ini berarti hampir setengah dari mereka telah gugur di lantai pertama. Sejak lantai kedua, tidak ada lagi bahaya besar, namun di lantai pertama, banyak harta spiritual dan banyak jenius yang lebih lemah gugur sebelum mencapai lantai kedua. Luo Xiu juga memperhatikan Hongwu dan Daois King San. Begitu mereka terteleportasi keluar, mereka langsung dikelilingi oleh anggota kuat dari klan Hong dan istana King Tian yang menjaga mereka dengan ketat. Pertempuran di lantai kelima Menara Huang, kedua orang ini pasti akan merasa terancam olehku. Jika ada kesempatan, mereka pasti akan berusaha membunuhku. Luo Xiu berpikir dalam hati. Ia merasa menyesal karena tidak bisa mengalahkan kedua lawannya yang kuat itu di lantai kelima Menara Huang. Dari sekian banyak jenius muda, hanya mereka berdua yang memiliki pemahaman luar biasa dan berhasil mencapai lantai kelima. Bahkan orang-orang seperti Meng Qianxiang dan Su Zhenji tidak bisa melakukannya. Tuan, Luo Xiu. Luo Xiu melihat beberapa sosok familiar, seperti Hu Qingqing, Hong Wuji, Bai Feiqing, dan Ning Hanling, namun ia tidak melihat Yun Yitian. Saudara Yun gugur, Hong Wuji berkata dengan wajah muram. Ia dan Yun Yitian adalah sahabat dekat. Ketika mereka berada di lantai pertama Menara Huang, mereka diserang oleh puluhan harta spiritual, dan Yun Yitian yang kekuatannya sedikit lebih lemah gugur dalam pertempuran tersebut. Hong Wuji menyerahkan peninggalan Yun Yitian kepada kota Yunlong, dan para tetua di sana sangat terluka mendengar kabar tersebut. Melatih seorang jenius sangatlah sulit, dan gugurnya Yun Yitian berarti bahwa dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan, kota Yunlong akan sangat sulit untuk menghasilkan penerus hebat seperti dirinya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menyebar di seluruh ruang, dan sosok Huang Zun muncul di langit tinggi. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil bertahan dalam latihan di Menara Huang. Pasti kalian semua telah memperoleh banyak dari pengalaman di sana, setiap dari kalian adalah orang-orang yang takdirnya akan bersinar, bahkan mungkin di antara kalian ada yang akan menjadi pemimpin masa depan dari Menara Huang. Suara Huang Zun penuh dengan kewibawaan, dan ini membuat para jenius di alun-alun saling berpandangan, karena tak seorang pun tahu siapa yang akan dipilih oleh Menara Huang sebagai pemimpin. Hanya Hongwu dan Daois King San yang mengetahui dengan jelas, meskipun mereka berdua juga berhasil mencapai lantai kelima menara Huang, tetapi dalam hal pemahaman tentang teknik Huang, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan Luo Xiu. Jika Menara Huang memilih pemimpin, maka hampir pasti yang dipilih adalah Luo Xiu, dan ini hampir tak terbantahkan. Namun, Hongwu dan Daois King San tidak mengungkapkan hal ini, saling berkomunikasi dalam diam. Karena jika mereka berhasil mengalahkan Luo Xiu, pemilihan pemimpin Menara Huang pasti akan jatuh antara mereka berdua. Masalah Menara Huang sangatlah besar, jika diungkapkan dengan terbuka, banyak ahli kuat akan mulai memerhatikannya, yang tentu saja bukan hal yang baik bagi Hongwu dan Daois King San yang kekuatannya belum cukup matang. Sementara itu, Luo Xiu yang sedang dalam perjalanan kembali, kini terfokus pada laut pikirannya. Begitu ia terteleportasi keluar dari Menara Huang, sebuah menara kecil berwarna emas muncul di dalam laut pikirannya. Menara kecil ini begitu mirip dengan Menara Huang yang asli, memancarkan energi teknik Huang yang mendalam. Luo Xiu juga menyadari bahwa menara kecil yang ada dalam laut pikirannya itu berisi esensi teknik Huang dari lantai kelima Menara Huang. Perbedaannya adalah menara kecil ini merupakan bentuk nyata, sementara Menara Huang yang asli adalah proyeksi.
Ketika ia menyentuh menara tersebut dengan kesadarannya, informasi langsung masuk ke dalam pikirannya, dan ia menyadari bahwa menara kecil ini merupakan bentuk pengakuan dari Menara Huang terhadap dirinya. Setiap kali Menara Huang dibuka, hanya satu orang dari para jenius yang berhasil masuk yang akan diterima oleh menara, namun pengakuan tersebut bukan berarti mereka bisa menjadi pemimpin Menara Huang. Untuk menjadi pemimpin sesungguhnya, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Menara kecil dalam laut pikirannya mengandung esensi dan pemahaman yang dalam, dan hanya setelah sepenuhnya memahami dan menguasainya, Luo Xiu akan menerima pengakuan lebih lanjut dari Menara Huang. Sebelum itu, Menara Huang tetap berada di tangan penguasa tertinggi dari alam Huang. Waktu berlalu dengan cepat, dan para jenius yang telah melewati banyak lapisan di dalam Menara Huang akhirnya keluar. Di antara mereka, Hongwu dan Daoist King San sudah mulai memikirkan cara untuk mengalahkan Luo Xiu dan merebut menara kecil yang ada dalam lautan kesadaran Luo Xiu, karena siapapun yang bisa memahami dan menguasai menara itu akan mendapatkan pengakuan lebih lanjut dari Menara Huang. Huang Sun hanya berkata beberapa kata sambil memandang penuh arti pada para jenius yang ada di alun-alun, namun dalam hati dia juga penasaran siapa yang akan memperoleh pengakuan dari Menara Huang. Setelah latihan di Menara Huang selesai, berbagai kekuatan besar mulai saling curiga, karena pemilik Menara Huang adalah sosok yang sangat penting, dan kini mereka harus mencari tahu siapa yang mendapat pengakuan dari menara itu. Namun, karena rahasia itu hanya diketahui oleh yang terpilih, orang luar tidak bisa mengetahui siapa yang berhasil mendapatkan pengakuan tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Luo Xiu menolak tawaran Hong Wuji untuk tinggal lebih lama di kota Dahuang, meskipun dia tahu jika dia meninggalkan kota itu, dia bisa saja diburu oleh kekuatan dari klan Hong dan istana Qing Tian. Namun, Luo Xiu tidak bisa tinggal selamanya di kota itu. Dia berniat untuk kembali ke lembah pembasmi iblis, namun sebelum dia pergi, Hu Qingqing tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, "Tuan, apakah kamu masih ingat tentang Meng Yao?" Mendengar nama itu, hati Luo Xiu bergetar. Dia terkejut dan menatap Hu Qingqing dengan penuh tanya, "Meng Yao? Mengapa kamu menyebutnya?" Dalam kehidupan ini, dia adalah Luo Xiu, dan dalam hatinya, Lu Meng Yao selalu memiliki tempat yang khusus. Meskipun banyak hal yang terjadi di antara mereka dan meninggalkan banyak penyesalan, perasaan murni dan tulus yang mereka miliki pada masa lalu tidak bisa dipalsukan. Meng Yao menghilang, kata Hu Qingqing dengan kepala tertunduk. Dulu, ketika aku belum sadar dengan ingatan kehidupan masa laluku, dia berniat mengikuti jalan yang pernah kamu lalui dari alam samudera bebintang, dan saat itu Meng Yao memilih untuk bersamaku. Hu Qingqing mulai menceritakan kenangan lama mereka. Mereka datang ke dunia Suantian dari dunia Laut Bintang, dan di sana mereka mendengar banyak rumor tentang nama Luo Xiu. Saat itu, Hu Qingqing terbangun dengan ingatan kehidupan masa lalunya, kemudian merobek ruang dan melintasi dunia, membawa Meng Yao ke alam Huang. Pada saat mereka baru tiba di alam Huang, Hu Qingqing tidak tahu bahwa ada tempat meditasi jalan iblis di sana. Era kehidupan masa lalunya sangat jauh, dan dengan perubahan besar dalam struktur alam semesta, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Suatu kali, saat mereka menjelajahi reruntuhan kuno, mereka menemukan sebuah formasi teleportasi. Karena Hu Qingqing tidak memahami formasi, tanpa dia sadari, Meng Yao secara tidak sengaja mengaktifkan formasi tersebut, dan dalam sekejap, dia terteleportasi ke tempat yang jauh. Hu Qingqing ingin mengejarnya, tetapi formasi itu sekali pakai, sehingga ia terpisah dari Meng Yao. Mengenai mengapa dia tidak memberitahu Luo Xiu lebih awal tentang kejadian ini, Hu Qingqing merasa khawatir bahwa setelah memberitahu Luo Xiu tentang Meng Yao, dia mungkin akan mengabaikannya. Karena dia mendengar cerita Meng Yao tentang hubungan mereka, dan setelah bergaul dengan Meng Yao, dia merasa seperti Meng Yao adalah adiknya sendiri. Selama bertahun-tahun, Hu Qingqing terus mengirim orang untuk mencari jejak Meng Yao, namun hingga kini, tidak ada kabar. Kali ini, dia memberitahukan Luo Xiu karena berharap masih ada harapan. "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Luo Xiu mengernyitkan dahi. Aku takut kamu sudah tidak peduli lagi pada Meng Yao." Hu Qingqing menunduk, terlihat sedikit sedih. "Kamu terlalu berpikir berlebihan." Luo Xiu menghela napas. Perasaan memang sangat rumit, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Meng Yao saat ini. Namun, begitu mendengar kabar bahwa Meng Yao hilang, dia merasa sangat khawatir tentang keselamatan Meng Yao, apalagi setelah bertahun-tahun tidak ada kabar. "Bawa aku ke reruntuhan yang pernah kalian jelajahi." Luo Xiu langsung berkata, sambil menggunakan jari-jarinya membuat segel dan mengirim pesan ke Yan Yuer dan Yan Siruo yang berada di lembah pembasmi iblis, memberitahu mereka bahwa dia memiliki urusan di luar dan tidak akan kembali segera. Sekarang, lembah pembasmi iblis sudah tertata dengan rapi, memiliki dunia kecil sendiri, penuh dengan sumber daya pelatihan. Klan Dewa Perang, Klan Ji, dan orang-orang dari Gunung Wanren sedang berlatih di sana, mempersiapkan diri untuk merebut kembali dunia dan bertempur di luar angkasa. Di lembah pembasmi iblis ada formasi yang memungkinkan informasi untuk disampaikan meskipun jaraknya sangat jauh.
Jadi, apapun yang terjadi, mereka akan segera mengetahui perkembangan Luo Xiu. Apakah ada pesan dari suamiku? Yan Siruo tiba-tiba terbangun dari meditasi dan bergegas keluar dari kediamannya, menuju tempat formasi pengiriman pesan. Siruo, apa yang dikatakan suami? Yan Yuer juga datang, tampak merasakan gelombang dari formasi pengiriman pesan. Kata suami, kita harus tetap berlatih dengan tenang di lembah pembasmi iblis, dia sedang menangani beberapa urusan di luar dan akan kembali setelah selesai. Yan Siruo tersenyum, suami akhirnya akan kembali. Yan Yuer merasa sangat bahagia. Di lembah pembasmi iblis, selain berlatih, yang bisa dia lakukan hanyalah merindukan pria yang ada di hatinya. Bersambung.